Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari program studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang mata kuliah gizi dan kesehatan yang berhubungan dengan edukasi gizi. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam mengenai edukasi gizi, yang pertama kita ketahui apa sih itu edukasi gizi. Nah, jadi edukasi gizi menurut Fasli Jalal adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi serta membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan sehari-hari. Tujuan dari edukasi gizi yang pertama, terciptanya sikap positif terhadap gizi. Yang kedua, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Dan yang terakhir, timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Selanjutnya ada metode edukasi gizi. Untuk metode edukasi gizi terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perorangan. Yang kedua, metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dan yang terakhir ada metode berdasarkan pendekatan massa. Kita bahas yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perorangan. Nah, di mana edukator berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan sasarannya secara perorangan. Metode ini sangat efektif digunakan karena sasaran dapat secara langsung memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari edukator mengenai permasalahan tentang edukasi gizi. Yang kedua, metode berdasarkan edukasi kelompok. Nah, edukator berhubungan dengan sasaran edukasi kelompok. Metode ini cukup efektif digunakan karena sasaran dibimbing dan diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerjasama atau kelompok. Dan yang ketiga, metode berdasarkan pendekatan massa. Metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah banyak. Nah, dipandang dari segi penyampaian informasi, metode ini cukup baik digunakan tetapi terbatas, hanya dapat menimbulkan atau memberikan kesadaran atau keinginan semata kepada masyarakat. Nah, metode ini juga cukup efektif digunakan, tetapi lebih bagus menggunakan metode pendekatan perorangan dan metode pendekatan kelompok. Selanjutnya ada media edukasi gizi. Nah, proses edukasi gizi tidak terlepas dari pengaruh penggunaan alat peraga atau media yang mampu mendukung berlangsungnya kegiatan edukasi. Pemberian edukasi gizi pada anak usia sekolah bisa diberikan melalui media agar atau tujuannya itu dapat menarik perhatian dan memudahkan anak-anak untuk menerima informasi mengenai edukasi gizi. Nah, media edukasi juga dapat dibedakan atas 2, yaitu media elektronik dan media cetak. Di mana contoh media elektronik yang digunakan untuk menarik perhatian siswa diantaranya berupa dapat menampilkan video dan slide share mengenai media yang akan digunakan, agar anak-anak itu dapat dengan mudah menyerap informasi yang diberikan jika menggunakan media elektronik dibandingkan dengan media cetak hanya melihat gambar berupa poster dan lain-lain. Selain itu, media elektronik selain gampang dipahami oleh siswa juga memiliki banyak keunggulan. Salah satunya itu dapat lebih mudah diterima siswa karena mengaitkan langsung dengan indera penglihatan dan pendengarannya dan dapat diserap langsung oleh otak. Dan yang terakhir ada faktor keberhasilan edukasi gizi. Yang pertama ada faktor materi atau hal yang akan dipelajari. Yang kedua, lingkungan fisik berupa kondisi tempat belajar dan lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor instrumental yang terdiri dari media atau alat peraga pembelajaran, pengajar, serta metode belajar.
Dan yang terakhir, faktor kondisi lingkungan subjek, yaitu kondisi fisiologi seperti panca indera, status gizi, serta kondisi psikologi seperti intelijensi, daya tangkap, ingatan, dan pengamatan. Jadi kesimpulan dari materi edukasi gizi ini sangat penting karena terlebih lagi untuk anak-anak usia sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.